Halo, kembali lagi di Pojok Sinema. Film Brave the Dark dimulai di sebuah kota kecil yang terletak di pedalaman Pennsylvania, tempat di mana kehidupan berjalan dengan lambat dan penuh rutinitas. Di kota yang tampaknya tenang ini, banyak kisah yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari, dan salah satu kisah tersebut adalah cerita tentang Nate, seorang remaja yang terperangkap dalam kegelapan hidupnya. Nate adalah sosok yang tak banyak dikenal, hanya seorang remaja yang sering terlihat berlarian atau tampak terasing dari lingkungannya. Ia tidur di dalam mobilnya setiap malam, tak pernah memiliki tempat yang bisa disebut rumah-rumah. Bagi Nate, bukanlah tempat yang aman. Rumah baginya adalah sebuah tempat yang penuh dengan luka, kekerasan, dan pengabaian. Terlepas dari ketidakstabilan hidupnya, Nate berusaha bertahan hidup di dunia yang sepertinya tidak peduli padanya. Di sekolah, Nate dikenal sebagai anak yang bermasalah, anak yang tidak peduli dengan pelajaran dan lebih memilih menghindar dari teman-temannya. Ia selalu berusaha menjaga jarak dari orang lain, membangun tembok tinggi di sekitarnya untuk melindungi dirinya dari dunia yang ia anggap penuh dengan kekecewaan. Nate terlibat dalam beberapa tindakan kriminal kecil untuk bertahan hidup, seperti mencuri makanan dan barang-barang elektronik. Namun, tindakan ini bukanlah semata-mata keinginan untuk melawan sistem, melainkan hasil dari rasa ketidakberdayaan dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nate bukanlah seorang kriminal, ia hanyalah seorang anak muda yang terperangkap dalam dunia yang keras dan tidak adil. Ketika Nate terjebak dalam masalah besar dan berurusan dengan hukum, ia tidak menyangka bahwa ada seseorang yang akan mengubah nasibnya. Orang itu adalah Stan Dean, seorang guru yang berbeda. Stan Dean adalah seorang guru drama dan bahasa Inggris di sekolah tempat Nate belajar. Bagi Stan, mengajar bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan kepada muridnya. Lebih dari itu, Stan percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang bisa berkembang jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Stan bukan hanya mengajar dengan buku teks, tetapi dengan hati. Dia tahu bahwa banyak anak-anak di sekolahnya yang menghadapi masalah pribadi, dan ia berusaha untuk memberikan pengaruh positif dalam hidup mereka. Namun, ia tidak pernah menduga bahwa salah satu murid yang akan mengubah hidupnya adalah Nate, anak yang selama ini tampak terabaikan dan selalu berada di luar perhatian banyak orang. Ketika Nate tertangkap mencuri dan dibawa ke pihak berwajib, banyak orang di sekitar Stan berpikir bahwa itu adalah akhir dari cerita Nate. Namun, Stan melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat seorang anak yang terluka, bukan hanya seorang remaja yang nakal. Stan melihat potensi besar dalam diri Nate, potensi yang selama ini terkubur dalam kegelapan. Meski banyak orang menyarankan agar ia melepaskan Nate, Stan memutuskan untuk mengambil langkah berani dan tidak konvensional. Ia menawarkan bantuan Stan, mengundang Nate untuk tinggal di rumahnya sementara waktu, memberinya tempat berlindung dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Ini adalah tindakan yang sangat jarang dilakukan oleh seorang guru dan tentu saja penuh dengan risiko. Tetapi Stan tidak bisa menutup mata terhadap apa yang ia lihat, sebuah kesempatan untuk membantu seorang anak yang terhilang. Langkah pertama menuju harapan. Pada awalnya, Nate menolak bantuan Stan. Ia merasa tidak layak untuk diterima, dan ia bahkan merasa bahwa kehadiran Stan hanya akan membuatnya semakin terperangkap dalam rasa malu dan ketidakberdayaan. Nate merasa lebih nyaman dalam isolasi. Hidupnya yang penuh dengan ketidakpastian adalah tempat di mana ia bisa merasa aman dari kekecewaan lebih lanjut. Namun, meskipun ia menolak, Stan tidak pernah menyerah.
ia terus memberikan ruang bagi Nate untuk menemukan dirinya sendiri dengan cara yang lembut namun tegas. Stan bukan hanya memberi tempat tinggal, tetapi ia memberikan pengertian yang lebih dalam bahwa ia peduli dengan Nate, bahwa ia melihat sesuatu yang lebih besar dalam dirinya daripada apa yang Nate pikirkan tentang dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berkembang. Stan mengajak Nate untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam drama dan seni. Ini bukan hanya tentang pelajaran, tetapi tentang membangun kembali rasa percaya diri dan kemampuan Nate untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam setiap latihan drama, Stan membantu Nate untuk mengekspresikan dirinya, untuk berbicara tentang perasaan yang selama ini terpendam, untuk menghadapi ketakutan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Meski banyak rintangan seperti rasa cemas dan kebingungan, Nate mulai perlahan-lahan membuka diri. Stan mengajarkan Nate untuk melihat dirinya dengan cara yang berbeda, bahwa ia bukan hanya seorang anak yang terbuang, tetapi seorang individu yang bisa berkembang dan menemukan tujuan dalam hidup, mengungkap masa lalu yang kelam. Namun, meskipun ada kemajuan, masa lalu Nate terus menghantui. Setiap kali Nate mulai merasa sedikit lebih baik, kilas balik terhadap masa kecilnya yang penuh kekerasan kembali muncul. Melalui serangkaian kilas balik emosional, kita mulai melihat dengan jelas kenapa Nate menjadi seperti sekarang. Masa kecilnya yang penuh kekerasan fisik dan emosional membuatnya terjebak dalam siklus ketidakpercayaan. Ibunya yang ketakutan dan ayahnya yang sering menghilang telah membentuk pola pikir Nate bahwa dunia ini tidak aman, bahwa ia harus selalu menjaga jarak agar tidak terluka lagi. Salah satu adegan yang sangat menggugah dalam film ini adalah ketika Nate mengenang kembali malam-malam gelap saat ia berusaha melarikan diri dari rumah, bersembunyi di tempat-tempat yang aman baginya, tetapi selalu merasa kesepian dan terlupakan. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan verbal dan fisik, yang menanamkan rasa takut yang dalam dirinya. Adegan-adegan ini menggambarkan betapa dalam luka emosional yang dibawa Nate, dan bagaimana ia terus berjuang untuk keluar dari bayang-bayang trauma tersebut, krisis dan penolakan. Ketika hubungan antara Stan dan Nate semakin kuat, krisis mulai muncul. Nate yang merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk diterima oleh orang lain, mulai menanggapi bantuan Stan dengan penolakan. Ia merasa takut bahwa perubahan ini hanya sementara, bahwa ia akan kembali jatuh ke dalam kegelapan hidupnya yang lama. Ketika perasaan ini semakin menguasainya, Nate mulai menjauhkan diri lagi. Ia kembali pada kebiasaan lamanya, menghindari orang lain dan menutup diri dari orang yang peduli padanya. Ini adalah momen ketika Stan mulai merasa tertekan, di mana ia harus memikirkan apakah ia bisa terus membantu Nate atau jika semuanya akan berakhir dengan kekecewaan. Di sisi lain, Nate merasa terjebak dalam kebingungan. Ia ingin berubah, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia merasa bahwa masa lalunya yang gelap terlalu berat untuk dihadapi, dan ia takut bahwa jika ia membuka dirinya, itu hanya akan membuatnya lebih terluka. Ini adalah titik di mana Nate harus membuat keputusan yang sangat penting. Apakah ia akan terus berlarian dari masa lalunya, ataukah ia akan memilih untuk menghadapi semuanya dan melangkah maju? Puncak krisis, pilihan yang menentukan hidup. Pada titik ini, film mencapai puncaknya. Ketika segala sesuatunya tampak hancur dan ketika Nate merasa bahwa dirinya terperangkap dalam kegelapan yang tak terhindarkan, ada sebuah momen penyadaran yang datang. Nate akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri selamanya.
ia harus menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri dan masa lalunya dengan dukungan dari Stan yang tidak pernah melepaskannya meskipun ia sering menjauh. Nate mulai berani untuk menghadapinya. Ia memilih untuk tidak lagi menjadi korban dari masa lalunya. Ia memilih untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Stan, meskipun tidak bisa memaksakan perubahan pada Nate, merasa bangga karena telah memberikan dukungan yang diperlukan. Ini adalah momen pembelajaran bagi Stan, di mana ia menyadari bahwa sebagai seorang guru, ia tidak selalu dapat mengubah segala sesuatu, namun ia bisa menjadi bagian dari perjalanan perubahan seorang individu, dan itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, akhir yang penuh harapan, namun tidak sempurna. Film ini tidak menawarkan akhir yang sempurna. Nate masih harus berjuang untuk mengatasi masa lalunya, dan jalan ke depan tidaklah mudah, namun ada harapan. Nate memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik meskipun masih penuh tantangan. Stan, yang telah menjadi figur ayah bagi Nate, memahami bahwa hidup tidak selalu bisa diubah dalam sekejap. Tetapi dengan ketekunan dan kasih sayang, kita bisa membuat perbedaan dalam kehidupan seseorang. Di akhir film, kita melihat Nate yang perlahan-lahan mulai mengubah hidupnya. Ia kembali ke sekolah, berusaha untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain, dan belajar untuk mempercayai dirinya sendiri. Film ini menutup dengan pesan yang kuat bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita selalu memiliki pilihan untuk menentukan masa depan kita. Brave the Dark adalah sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa perubahan adalah sebuah proses yang panjang dan tidak mudah. Film ini menunjukkan kepada kita bahwa bahkan di tengah kegelapan yang terdalam selalu ada harapan. Melalui ketekunan, dukungan, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu, seseorang dapat mengubah nasibnya. Ini adalah kisah tentang pengampunan, tentang memilih untuk bangkit meskipun dunia mencoba menjatuhkan kita, dan tentang menemukan kekuatan untuk menghadapinya. Cerita ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki potensi untuk berubah, namun proses tersebut tidak selalu mudah. Ada banyak hambatan yang harus dihadapi, banyak luka yang harus disembuhkan, dan banyak ketakutan yang harus dihadapi. Namun, seperti yang terlihat dalam perjalanan Nate, setiap langkah kecil menuju kesembuhan adalah kemenangan. Proses ini bukan hanya tentang mengubah diri, tetapi juga tentang memaafkan diri sendiri, mengakui kelemahan, dan menerima kenyataan bahwa kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua. Film ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya dukungan. Tanpa Stan, Nate mungkin akan terus terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak berujung. Melalui figur mentor yang penuh kasih, Stan menunjukkan bahwa kita tidak bisa selalu mengubah seseorang, tetapi kita bisa menjadi bagian dari proses perubahan itu. Kadang yang dibutuhkan hanya seseorang yang bersedia memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh, yang tidak menyerah meskipun perjalanan itu penuh dengan kegagalan. Pada akhirnya, Brave the Dark bukan hanya sebuah kisah tentang pengampunan terhadap orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memaafkan diri kita sendiri ketika masa lalu kita terasa terlalu berat. Ketika dunia tampaknya tidak peduli, ada kekuatan dalam menerima bantuan, dan ada kekuatan dalam memilih untuk bangkit meskipun kita merasa bahwa kita telah jatuh terlalu jauh. Film ini mengingatkan kita bahwa perubahan bukanlah sebuah tujuan yang dapat dicapai dalam sekejap, tetapi sebuah perjalanan yang berlangsung seumur hidup yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi kegelapan dan menemukan cahaya di tengahnya. Terima kasih telah menonton alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.